Bentuk verb di bahasa Inggris kok banyak banget sih? Bedanya apa? Hi there, Era is here and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys have a wonderful day. Jadi hari ini aku akan ngebahas bentuk-bentuk verb dalam bahasa Inggris yang banyak banget kalau dibandingin dengan bentuk verba di bahasa Indonesia. Kita sebut aja dengan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan verb as. Sebelum masuk ke perbedaan penggunaannya, kita harus tahu dulu nih bentuknya tuh yang kayak gimana sih. Untuk verb 2 dan verb 3 itu terbagi menjadi dua. Ada yang regular dan irregular. Kalau verb 1 tahu kan, verb yang paling dasar tanpa dikasih imbuhan apapun. Jadi regular verb ini adalah verb 1 yang ditambah imbuhan ed. Work jadi worked, dibacanya bukan work it atau worked, tapi worked. Study jadi studied, like jadi liked. Disebut regular atau beraturan itu karena semuanya itu sama-sama ditambahin imbuhan d atau ed. Dan bentuk verb 2 dan verb 3-nya itu juga sama. Sedangkan kalau irregular atau yang tidak beraturan itu tidak ada pola seperti yang regular tadi. Jadi bentuknya itu beda-beda. Beberapa contohnya kayak bring jadi brought, itu kan beda banget kan? Ada juga yang verb 2 dan verb 3-nya beda. Kayak choose, verb 2-nya chose, verb 3-nya chosen. Ada juga yang verb 3-nya malah sama kayak verb 1. Contohnya come. Verb 2-nya came, verb 3-nya come. Malah ada juga yang nggak berubah. Contohnya cut, itu tetap verb 2 dan verb 3-nya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Untuk list lengkapnya itu kalian bisa dapetin dari Google. Banyak banget kok. Nah, aku tuh pernah dapat pertanyaan, katanya kapan menggunakan regular verb dan kapan menggunakan irregular verb. Padahal ini tuh bukan pilihan. Jadi kalau kamu punya kata kerja work, ya dia bentuknya regular, nggak ada yang bentuk irregular. Dan kalau verb ing dan verb as itu adalah verb 1 yang ditambahin imbuhan ing dan yang ditambahin imbuhan as. Gampang lah ini cara identifikasinya. Kecuali have, itu kalau verb as-nya itu bukan haves, tapi has. Nah, istilah verb 1 ini tuh sebenarnya nggak ada. Yang benar itu adalah base form. Ini beberapa contoh verbnya. Tadi udah tahu kan? Tapi aku tulis lagi deh. Verb 1 atau base form ini digunakan yang pertama di present simple. Bisa nonton video aku yang ini kalau belum tahu apa itu present simple. Contoh kalimatnya, I study psychology. Aku kuliah psikologi. Terus penggunaan kedua itu setelah modal verbs. Modal verbs itu yang kayak gini. Contoh kalimatnya, he can't come to the party. Jadi apapun subjeknya, kalau dia ada modal verb, verb setelahnya itu ya verb 1. Yang ketiga setelah to. Misal kalimatnya, dia mau makan di luar. Nah, kalau verbnya ada dua kayak gini, biasanya dihubungkan dengan kata to. Nah, setelah to-nya ini harus verb 1. Yang keempat digunakan di imperatives atau kalimat perintah. Aku pernah bikin video tentang ini. Contoh kalimatnya, send the document to my email. Contoh lain, don't watch my videos unless you have subscribed. Jangan nonton video-video aku kalau kamu belum subscribe. Jadi subscribe dulu. Nah, kalau verb to itu istilah yang standarnya adalah past form. Aku tulis beberapa contohnya, ada yang regular, ada yang irregular. Nah, kalau verb to atau past form ini dia cuma digunain di past simple aja. Contohnya, I woke up tired this morning. My brother drove me to work. Tapi yang pakai verb to ini past simple yang kalimat positifnya aja. Kalau negatif dan interrogatif itu balik ke verb 1 lagi. Lanjut kalau verb 3 itu disebutnya past participle. Contoh verbnya aku tulisin lagi. Loh kak, itu verb 2 dan verb 3-nya kok ada yang sama? Terus ngebedainnya di dalam kalimat gimana? Gampang, kalau verb 2 itu biasanya dia sendirian. Maksudnya setelah subjeknya itu langsung verbnya. Sedangkan kalau verb 3 enggak, kita langsung ngeliat aja ke penggunaan yang pertama yaitu di perfect tenses. Di perfect tenses, verb 3-nya itu harus ada gandengan have, has, atau had. Contoh, I've met Daniel before. Aku sudah bertemu Daniel sebelumnya. Jadi, perfect tenses ini mengandung arti sudah atau telah. Nah, coba kalian lihat kalimat ini. Verbnya sama-sama met, tapi aku bisa tahu kalau yang kedua ini verb to. Keren kan aku bisa tahu? Kalau kalian gimana? Tahu nggak bedanya di mana? Coba komen. Contoh kedua, Lina will have graduated next year. Penggunaan kedua itu di passive voice. Di passive voice juga verb 3-nya harus ada gandengan, yaitu dengan to be. Apa itu passive voice? Jadi passive voice adalah kalimat pasif yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh verbnya berawalan di. Contohnya, my house was built in 1990. Rumahku dibangun tahun 1990.
Contoh kedua, ini mungkin kalian sering lihat di webinar Zoom. The meeting is being recorded. Jadi kelihatan kan bedanya verb to dan verb 3. Nah, kalau verb ing itu sebenarnya namanya itu present participle. Kalau verb 3 tadi past participle, kalau verb ing present participle. Susah kan ngapalin istilahnya? Makanya di Indonesia kita pakai istilah yang mudah diingat. Verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Oke lanjut, kalau verb ing ini contohnya aku tulisin lagi. Verb ing itu digunakan yang pertama di kalimat continuous atau kalimat progressive. Yang rumusnya itu to be plus verb ing. Contoh kalimatnya, you are now watching this video. Contoh kedua, I've been making this video for 2 hours. Penggunaan verb ing yang kedua itu setelah kata kerja tertentu. Contohnya, I will go swimming this afternoon. Nama aktivitas setelah go itu biasanya pakai verb ing. Contoh kedua, I heard you calling my name. Stop telling me what to do. Penggunaan ketiga itu sebagai gerund. Dan gerund ini fungsinya berubah jadi noun. Aku pernah bahas, kalian bisa tonton videonya. Contoh kalimatnya, singing makes me happy. I'm interested in working with you. Dan yang terakhir, yang verbnya ada akhiran s, itu untuk present simple, tapi yang subjeknya third person. Verbnya aku tulisin lagi juga. Oh iya, third person itu yang kita sebut dengan dia. Dan verb S ini hanya ada di positive statement atau kalimat positif. Kalau kalimat negatif dan tanya, itu dia balik lagi ke verb 1. Contoh kalimatnya, his brother works in Japan. My little sister still sleeps with my parents. Nah, sekarang coba tulis di komen verb 2, verb 3, verb S, dan verb ing dari kata take. Anyway, highlighter yang aku pakai di video ini, link Shopee-nya ada di description box. Kalau brush pen-nya aku pakai yang ini, link Shopee-nya juga aku taruh di description box. And finally, thank you guys for watching.